sekali. Banyak orang di mana-mana dan satu nades connect. Dari Jimmy Hopi menuju ke arah GG and Foss. Nades selanjutan, follow up nades. 2 tumbang, bahaya sekali nampaknya. To Bigetron Red Villains. Ini udah pusing sih, pusing 7 keliling. Entah bisa diselamatkan atau tidak. Apalagi mobil-mobilnya ini belum meledak. Jimmy Hopi sudah mulai maju, sudah mulai cukup percaya diri juga dengan sebuah molotov bakal dibakar ke arah bagian depan. Siksa neraka dilakukan dari DBD menuju ke arah Bigetron Red Villains. Berhasil revive tapi belum melakukan healing. Deus low banget dengan DBS. Tapping 1, shot 1, dapat 2. Tapi nampaknya dari Ryuhai dan kawan-kawan memberikan sebuah defensive line yang cukup baik. Saling terjadi pertukaran pemain dan pulang! Cut! Aku tadi sudah terkejut-kejut, tapi Genfos save the day. Berhasil meratakan DBD dengan tappingan dangdut benar-benar sakit. DBS. Tappingan dangdut, dang. Asli loh. Tapi deg-degan gak sih, Ci? Deg-degan lah, gila. Deg-degan Itu banget. sampai speechless aku. Untungnya backupnya bagus banget tadi Bigetronnya. Dan Genfos masih cukup maksimal untuk HP bar-nya. Jadi dia cukup pede untuk naik ke area atas. Dan lagi-lagi DBS menjadi mimpi buruk untuk tim-tim yang melawannya. Soalnya udah knock 2 kan tadi ya, udah knock 2 di rush pula. Aduh, yaudah kita move on ke arah Alter Ego. Sudah mulai bertemu kembali kali ini mid long range fight dari Alter Ego. Fnatic down karena ada tembakan dari Genesis di sebelah kanan sana. Tapi ada balasan juga dari third party kali ini Nuzi menggunakan SKS-nya. Ini susah banget recoilnya tapi masih dipakai loh sama pro player. Karena mungkin masalah kenyamanan ya. Dia udah nyaman dengan sensitivitas dari SKS-nya atau mungkin SLR-nya. Ya kita tahu DMR peluru 7 atau peluru coklat itu adalah DMR yang recoil-nya itu menuju puncak gemilang cahaya. Menuju puncak gemilang cahaya. Jadi maksudnya naik terus ke atas gitu kan. Jadi bagaimana controlling dari gyronya sendiri. Gyro itu sangat berpengaruh banget bagaimana cara player-player bisa mengkontrol dari recoil yang mereka miliki. Namun di sisi lain ternyata Boyin mendapatkan 1 takedown bahkan eliminasi ke area iShot dari tim Secret. Di sisi lain ternyata PJF bertemu dengan Alter Ego. Ini tidak terlalu baik tentunya tapi aku harapkan ini akan cepat berakhir. Namun jumper di tracking oleh Ciel, tidak sama sekali menyicil HP bar-nya dan Ciel apakah akan berusaha untuk maju ke area depan karena Poin sendiri belum masuk ke area zona, Ci. Bisa dibilang lagi pada rebutan pintu masuk gitu. Bener. Rebutan pintu masuk siapa yang bisa masuk duluan dan ternyata dari Genesis. Selonong boy bye, Master Ichi itu dia udah kayak nyetir lurus aja kan. Pakai kacamata kuda, harap-harap kagak ada yang masuk gitu tembakan-tembakan dari lawan. Yang Vampire kali ini yang memberikan tekanan ke beberapa tim dari Genesis dan sekarang PJF yang menjadi target dan sasaran mereka juga Swaps menggunakan sniper rifle. M24 kali 8 tadi entah dapat kepala atau enggak tapi PJF perlu bergerak, perlu memanfaatkan lower ground yang mereka miliki. Itu penting banget sih, mereka lagi dan lagi ada di area zona tapi tipis banget, mau nggak mau harus maju sedikit ke area depan. Masalahnya adalah di depan itu udah ada yang menahan pergerakan mereka yaitu adalah tim Indonesia lagi. Ada RRQ yang sudah men-set up posisi mereka walaupun ini adalah salah satu yang sulit bagi PJF karena apa RRQ? Lihat splitnya Cijali 1, 2, 3 ini bakal betul-betul menghukum. Tapi Zuxi lah yang harus dihukum oleh Nerpeko pada saat ini. Dan Asa ingin melontarkan nade bantuan ke area bawah. Lynx apakah akan bisa menyelamatkan seorang Zuxi? Tapi maju ke area depan dengan tembakan menggunakan 1 UMP-nya. Tapi Asa belum berhasil tentunya untuk menumbangkan seorang Lynx. Lynx belum berhasil juga untuk merevive Zuxi. Dan Redface dari belakang akan membantu Luxi. Oh my god, AKM yang betul-betul tajam kali ini. Dan kali ini juga Luxi terus memberikan hantaman ke area smoke yang terbentang di area RRQ. Flanker, itu Redface ngeflank ke arah bagian kanan, tembak berhasil untuk mendapatkan 1 Nerpeko. Satu lagi ada di belakang sana tapi nampaknya terparty. Join the fight juga Swaps kali ini turun gunung. Sedari tadi dia melihat, memantau, mengintai dan akhirnya ditembak juga. Mort maju ke arah bagian depan. Berusaha untuk mendapatkan Redface. Tapi nampaknya agak sedikit sulit karena ada banyak sekali peluru-peluru nyasar dari bagian luar sana. SLD pun join the fight juga. Ini Cilako. Redface sisa sendiri. RRQ pun sama, sisa berdua. Apa yang bisa dilakukan oleh kedua tim ini? Ini bakal sulit banget Cijel. Inilah resikonya ketika melakukan fight berdekatan dengan tim-tim lawan. Akan menjadi
third party tentunya karena surat tembakan yang begitu menarik untuk ada dan datang ke area mereka. Dan Fast Proning saja belum terlihat sepertinya oleh seorang Ravenclaw dan juga Tony K. Perlahan-lahan Proning ke sebelah kiri. Awas, belum juga kelihatan karena itu masih agak dalam posisinya. Sabar Elves, walaupun sabar nggak enak. Kadang sabar nggak enak, tapi bagaimana lagi itu apa? Itu Nate. Oh no. Oh, bukan. Bentuknya kayak granat. Kukira, oh itu granat ternyata Cicel. Itu granat ternyata. Tapi pada akhirnya kali ini Redfest melakukan tembakan ke area dalam dari smoke-nya sendiri berusaha melukai seorang Ravenclaw. Tapi Ravenclaw pun masih terselamatkan kan tidak sepertinya. Namun Redface di tracking dan gak bisa bertahan. Nuzi mendapatkan seorang Redface. Wah gila, deg-degan amat itu fight di arah sebelah kanan. Tapi ini juga bikin deg-degan. Bertemu dengan Face, ada ledakan granat yang meledakkan diri teman-teman dari Fast Clan itu sendiri. Mormon pun akan berusaha untuk masuk membersihkan pemain-pemain dari my God. Void. Masih ada satu kah? Masih ada dua? Masih ada satu? Di luar sana masih belum kelihatan. Dan Fast Clan mendapatkan timing dan momentum untuk melakukan revive. Alpha, last man standing. Apakah dia bakal commit ke Alpha? Oh enggak. Dia lebih ke arah, oke gue cari jalan masuk yang lebih aman. Tapi tidak ada yang aman dengan zona seperti ini dan 25 pemain yang masih hidup, Odi. Inilah dia buruknya koordinasi yang tidak tepat tadi antara player dari tim Void. 3 pemain menabrak ke area compound. Mungkin mereka nggak sadar bahwa di situ ada player lawan. Nggak ngelihat vehicle atau bagaimana, kita nggak tahu bagaimana praktek lapangannya tadi. Tapi pada akhirnya Alpha nggak bisa sama sekali bantu rekan-rekannya karena masih jauh banget Cijal. Emang kita tahu kerjanya Alpha adalah flanker dari tim Void. Dia selalu nge-flank dan menjepit lawan dari sisi lain. Tapi tadi kondisinya beda banget. Ini udah kondisi dari close combat yang ada di area compound. Sulit banget, harus backup satu sama lain. Dan pada akhirnya 3 pemain dari Void sia-sia langsung dipulangkan ke area lobby. Wah, mau bagaimana lagi, sudah terjadi ya. Berarti last man standing si Alpha, si flanker ini, dia mau tidak mau harus mencari jalan untuk bisa survive, untuk bisa memperpanjang umur dari Void di match Miramar kali ini. Sementara kita melihat bagaimana dari Yudo Alliance, salah satu tim yang tadi sempat galak, tapi kali ini kayak diredam kegalakannya. Hanya menyisakan Kenny seorang diri saja dan Zona sebentar lagi akan mengecil, ternyata hanya mendonat saja. Satu tim yang sudah di tengah, Hale. Lagi-lagi pola permainan dari Hale. Ketika udah dapetin zona, stay defense. Oke, Hale dapetin zona. Tapi PR-nya adalah, oke, di bawah di zona, di sentral dia dapetin rumah panjang sebagai tempat defense. Masalahnya Cijal, kalau misalnya zonanya bouncing ke area atas, mereka bakal menjadi santapan lezat untuk tim-tim yang ada di high ground. Oh iya. Ini masalahnya di bawah. Bener-bener, aduh apalagi bahasanya itu ya, namanya yang bawah itu tuh lembah ya. Lembah tadi kan tadi lembah ya. tebing. Ini apa sih? Pokoknya cekungan lah gitu lah bahasanya. Di cekungan yang nggak cukup mudah. Bahkan kalau punya vehicle pun bakal dihancurkan oleh lawan. Tapi di sisi lain kita melihat tadi bahwa seorang Deus ter-take down. Apakah akan segera diselamatkan karena Bigetron? Sisa tinggal 1 player ternyata. Seorang Genfos saja kali ini akan melakukan rotasi. Tidak tadi Proning di area atap. Namun di sisi lain ternyata Fast Clan datang. Kenny berada di sini. Apakah Genfos akan mendapatkan 1 player dari tim Fast Clan? Dan ternyata point. Oh iya, last player tadi Alpha nggak bisa kemana-mana. Bahkan kali ini untuk Fast Clan-nya masih selamat memulangkan Kenny dari Yudo Alliance. Dan Genfos harus terus bersabar, hati-hati karena ini low ground. Dia bakal gampang banget ke spot oleh para pemain dari Face. Ya, jadi untuk lingkarannya atau circle-nya ini mereka menuju ke arah open field banget. Teren-teren yang bisa dimainkan yang high ground aja yang di sebelah kiri. Tadi ada satu movement yang sangat menarik dari Mormon. Iya. Dia cepat banget pindah ke bangku penduduk. Bangku penumpang. Bangku penumpang dong. Kan dia duduk, Iya. penduduk. Iya, kenapa penduduk kan Penumpang itu? duduk. Kartu tanda penduduk dong itu namanya KTP. Dia cepet banget gitu loh. Maksudnya dia udah tahu nih orangnya di situ. Dia rush, dia maju, dia pindah ke bangku penumpang. Iya. Dia tembak, dia naik lagi. Itu tadi. Penduduk. Masih terngiang-ngiang. Bangku penduduk. Penumpang duduk maksudnya. Iya benar. Penduduk, Penumpang gitu. duduk ya. Penumpangnya Dan duduk. alhamdulillahnya adalah Genfos nggak ketahui posisinya tadi, tapi masalah Genfos ada di luar zona, dia harus segera menyeberang. Ya. Yang mana itu udah ketahuan ternyata ter-take low HP kali ini Genfos. Apakah dia masih punya cukup healing untuk bisa menyelamatkan dirinya? Dan Frankie perlahan-lahan berusaha untuk maju, ingin memukul mundur para pemain dari Face Clan yang ternyata sudah set up di area perbukitan. Harusnya yang bertemu duluan DX sama Fast Clan sih. Jadi Genfos nggak bisa nyebrang. Iya, tetap susah. Gue kira bakal fokus nih berdua, tapi kayaknya bakal agak susah sih dari Genfos. Di tasnya juga nggak ada smoke, adanya molotov ada sih. Enggak, cuma molotov 3, terus Molotov sisa 3? granat 3. Nah, itu dia lempar apa? Oh,
Granat. Granat yang dilempar tanpa adanya kalkulasi. Gue kira smoke tadi dia pop out gitu. Tapi ternyata Genfos lebih memilih untuk nahan dulu di bagian blue zone-nya sambil ditembak-tembakin juga. Kok Face Clan-nya ngotot banget ya, tetap ngelihat ke arah dia ya. Iya, padahal dia fokus aja dulu gitu sama The Xavier. Tapi lagi dan lagi mereka lebih mementingkan untuk mengamankan yang di belakang. Karena backstep tuh lebih bahaya, Ci. Backstep tuh bisa banget untuk meluluhlantahkan pertahanan dari Face sendiri. Ketika lawan mereka yaitu The Xavier tahu bahwa Face Clan lagi rontok, itu bakal gampang banget untuk nge-counter atau mungkin nge-offense ke arah Face Clan. Makanya dia lebih memilih untuk Genfos tumbang dulu aja daripada Genfos dilepasin, malah menjadi salah satu resiko buat mereka nanti. Ya, makanya dari Genfos juga lebih milih buat pasrah diri. Iyalah, ngapain ngasih eliminasi ke lawan gitu kan. Benar. Jadi kita melihat bagaimana BTR hanya mengumpulkan 5 poin plus tadi placementnya ya. Placementnya kayak Satu ya, ketujuh kan ya. ya 7 harusnya dapat 1 dan melihat bagaimana dari zona sudah mengecil kembali. Berarti ini harusnya saatnya fight-nya pecah. Dari ke 6 tim yang masih bertahan di sini. Tidak ada tim Indonesia yang selamat. Yap. Hanya ada tim Vietnam, tim Thailand dan juga tim Malaysia. Kebalikan yang tadi. Tadi Iya, nggak ada tim tadi nggak Thailand. ada. Sekarang Indonesia nggak ada. Sekarang tim Indonesia yang nggak ada, semuanya udah dirontokin terlebih dahulu. Dan bahkan di bagian zonanya, itu mereka cuma ngambil bagian pinggiran-pinggiran. Karena tadi yang Odi bilang, dia di lower ground kan. Jadi nggak Itu. bakal ada yang mau ngambil lower groundnya. Itu, tapi masalahnya zonanya masih terus ke arah Hale. Iya. Jadi ya udah tinggal tungguin aja nih orang perang dulu. Pada akhirnya kalau misalnya mereka dapetin zona, itu sedep banget sih. Banyak tim-tim yang bakal turun ke area low ground, bakal disayang oleh mereka. Di sisi lain ternyata Vampire bakal fight dengan player-player dari Geek. Dan ternyata terbakar kali ini satu main dari Vampire, Tony K. Gak selamat oleh melotot rekannya sendiri. Tapping-tapping dari seorang Getslow ke area lawan. Tajam banget. Mini 14 dari Getslow ke Tony K. Masih berusaha untuk predik tapi gak ada siapa-siapa. Head. Slow aja kali bang. Udah kagak ada. Udah habis pelurunya. Sabar. Hale tinggal sabar. Nungguin 3 tim lagi akan bergerak ke area mereka. Lagi-lagi ini tinggal nunggu momentum. Kalau zonanya di mereka tinggal defense, enggak zona di mereka tinggal pikirin bagaimana caranya bisa bertahan di area dalam zona. Makanya pada holding position ya kebanyakan tim-tim ini. Tadi kayak di stage ke-6 juga nggak ada yang mau buka fight-nya. Dan kali ini keadaan memaksakan mereka. Mau tidak mau harus gerak, harus fight, harus menempatkan beberapa utilities. Blind Spirit sudah smoke Gosu. Luar biasa banget. Dia punya dapetin inspirasi gak tuh? Insting maksud gue. Insting kalau misalkan ada orang di balik dari smoke tersebut. Dan bahkan Gosu masih predict shot aja menuju ke arah dalam asap atau smoke. Masih belum ketahuan, SLD pelan-pelan tapi pasti mendekatkan diri mereka kembali menuju ke arah dalam circle-nya. Face Clan pun sama demikian. Tapi di sini dari The Xavier berbahaya sekali. Tidak ketahuan. Tidak ada yang tahu ada Lamborghini di sini. First aid kit-nya ada 6. Dia masih bisa nahan, gak jadi. Sakit soalnya itu sakit. Oh no. Dan akhirnya ditembak ketahuan oleh seorang Onsangs. Onzengs. Ini yang biasa kalau lagi masak yang onzeng. Di Kongserang Kangsreng. Di oseng Oseng, Cijel. yes. Ini malah kayak si siapa tuh yang oseng kosreng gitu. Krepes adalah makanan Iya. terenak sedunia. Nah, itu. Tapi jangan lupa beli celana ini di Mursid. kaca. Mursid. Oke. Ya, 3 tim kali ini. Ada tim dari Thailand, ada 2, Hale dan juga Face Clan, dan juga tim Vietnam, Shine Like a Diamond. Masih ada 4 player dari 2 tim. Tapi Hale dengan 3 player mereka, setidaknya mereka masih punya zona. Mereka masih bertahan dengan sangat baik kali ini. Face Clan gak ada zona, Cijel harus turun mau nggak mau. Tapi masalahnya kalau turun, itu open banget dari arah Hale. Itu bakal menjadi salah satu ladang poin untuk Hale. Bisa dapatkan ke area Face Clan. Dia punya mobil tapi. Jadi mungkin mereka bakal set up smoke. Pop. Nah terus dia menggunakan mobilnya. Bergerak maju ke arah bagian depan. Tapi sudah diluncurkan terlebih dahulu. Tembakan dari Getslow. What a nice shot. Menuju ke arah Face Clan. Mereka yang bergerak lebih agresif duluan. Bahkan dijepit kiri dan kanan. Ada SLD juga yang mengganggu pergerakan dari Face Clan. Dihancurin. Rencana perjalanan indahnya. Vacationnya, staycationnya gagal. Dia tadinya mau staycation di rumah dari si Hale. Itu namanya bad trip sih. Bad trip banget buat Face Clan yang berusaha untuk maju ke area depan. Ternyata mereka yang bakal kena hukuman. Tapi lalu indah untuk Kwanji bisa mendapatkan 1 player dari Hale. Ini sulit banget. Hale punya compound, mereka punya rumah. Kita tinggal tunggu stage 9 akan ke area mana. Kalau stage 9-nya akan ke open field atau lebih ke area SLD
punya tameng, SLD punya benteng di sini. Dia punya satu high ground dan cekungan dan memang stage 9 udah gak ada apa-apa sih. Iya. Lu sengaja mau bikin orang kayak gitu doang kan? Ternyata kan ya enggak ini cuman plot twist gitu kan. Oh, Ternyata gitu. kan ya namanya juga ODD ya gitu lah. Ngetes kan? Ngetes aja. Ohnya di mana? Oh di dia. Oh bener. Ya siap. Sky Only. Mereka udah nge-flank kali ini untuk Hale cukup cepat. Ternyata masih punya tapi Sky Only malah tertumbangkan oleh Truang. Z-in-1 tinggal 2 pemain dari Hale kali ini. Tentunya nggak mudah untuk bisa menyelamatkan seorang si Sky Only. Entah 2 pemain ini masih punya vehicle atau enggak. Ternyata enggak Cijel. Mereka lebih memilih untuk membentangkan smoke setebal mungkin. Seluas mungkin agar bisa masuk ke area tengah-tengah circle. Karena siapa yang ada di tengah dia yang akan lebih aman untuk tidak terkena blue zone terlebih dahulu. Tapi masalahnya para Jin masih punya satu vehicle dan banyak sekali yang akan dilontarkan oleh para pemain dari Hale. Get slow, gak bisa kemana-mana. Tiger X sudah terbakar dan winner chicken dinner untuk Shine Like a Diamond. Shine like a diamond. Ih gila ya. Dia gue kira